Hadirin dan pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba saatnya sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Mau'izatul Hasanah, yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Hakim MPhil. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil kamulat wa bi ismihi wa bi dzikrihi tatanazzalul barakati war rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit tanat. Amma ba'd, fala hawla wa la quwata illa billah alladzi la yukhliful mi'ad. Hadratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal habaib, wa fil muqaddimah yang terhormat pengurus Yayasan Ashram Foundation, Bapak Anton. Tentu yang juga saya hormati Bapak Haji Hafid Ashram. Kebetulan kami satu alma mater di Universitas Gadjah Mada, cuman beda nasib aja ya. Beliau jadi tokoh nasional, saya di UGM aja gitu. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agung Widiantoro yang saya hormati, ternyata ini rumahnya dekat tempat saya, Pak Anton. Mudah-mudahan nanti bisa sering silaturahim. Al-Ustadz yang memimpin doa, Ustadz Ghazali, juga kepada para hafidah ya, yang sudah menghafalkan juz 30, Bapak Sodikin dan Ibu Asih. Kita doakan mudah-mudahan lanjut sampai 30 juz. Insya Allah nanti hadiahnya haji sama umroh ya. Minta Pak Anton nanti. Jadi memang kalau lihat dari namanya, Bapak Sodikin itu di dalam ilmu tasawuf itu beliau itu mencerminkan sidqut tawajjuh, kesungguhan dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya enggak heran kalau Pak Sodikin, apalagi Ibu Asih. Ibu Asih ini sakhawatun nufus ya, itu merupakan ekspresi dari buah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya lembut-lembutnya seperti Ibu Asih ini. Gitu. Jadi ini otak-atik gathuk. Muga-muga manfaat kabeh nggih. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah pada sore ini kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih diberikan nikmat bersyukur masih dijadikan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama untuk adik-adik yang menikmati acara ini melalui media Zoom atau YouTube ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ini umat akhir zaman. Banyak cerita dulu, banyak sekali orang-orang yang ketemu kepanggih dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi sama Allah tidak diberikan kesempatan hidayah beriman kepada beliau. Banyak cerita nggih. Anak-anak pasti hafal itu, ada namanya Abu Jahal, terus siapa lagi? Abu-abu itulah. Itu semuanya ketemu dengan Rasulullah, satu zaman dengan Rasulullah,
bahkan masih saudara, masih kerabat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi Allah mentakdirkan tidak diberikan iman oleh beliau. Bahkan paman beliau siapa? Siapa ibu guru? Ibu-ibu? Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hari ini orang Jogja, orang Al-Azhar yang jadi guru, jadi ustadz-ustadzah di sini, jadi murid, jadi santri di sekolah ini, di pesantren, itu kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dari sisi jarak waktu jauh, berapa ratus tahun Nabi Muhammad sampai hari ini. Dari sisi wajah, nyuwun pangapunten, mungkin sebagian besar di antara kita belum pernah bertemu secara zahir dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada beberapa yang menikmati mimpi dengan Rasulullah, tapi sebagian besar di antara kita ini belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi Allah biiznillah, qadarullah, dengan izin Allah, kuasa Allah, kita sedoyo, kita semua ini ditakdirkan diberikan nikmat iman sampai detik ini, sehingga kita diberikan kemampuan, kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Niku alhamdulillah. Jadi syukur, pertama-tama syukur, kalimat syukur yang harus kita berikan, yang harus kita haturkan kepada Allah adalah yang pertama karena kula panjenengan sami niku sakniki ditakdirkan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi para hadirin, di dalam puasa Ramadan ini ada dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge, siapa orang yang berpuasa pada hari Ramadan imanan wahtisaban ghufira, maka panjenengan akan diampuni dosanya ma taqaddama min dzambi. Di dalam teks yang lain itu ada kalimat mangkoma. Nawa? Mankoma. Sahih. Bukhari Muslim. Sapa wonge, siapa orang yang malamnya njejekno malam itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Jadi qiyamul lail lah, menjaga malamnya untuk beribadah kepada Allah karena menghormati bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Artinya kita semuanya ini, adik-adik sekalian, kalau mau puasa di bulan Ramadan kita akan diberikan ampunan oleh Allah. Kalau mau malam-malam Ramadan itu kita sempurnakan dengan beribadah kepada Allah, kita juga akan diberikan maghfirah oleh Allah. Saya balik, kalau kita puasa saja tanpa malamnya qiyamul lail, itu juga diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau panjenengan sagete namung qiyamul lail, njejekno, menegakkan malam untuk beribadah, satu malam beribadah, awane ora poso. Iki paling akhir loh niki, jangan dijadikan dalil. Misalnya panjenengan malamnya saya tarawih, saya baca Quran, saya pokok ibadah, malamnya habis untuk menegakkan malam-malamnya Allah, untuk menghormati bulan Ramadan, tapi siangnya kalian nggak puasa, maka Allah tetap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hikmahnya apa? Saya nggak menyarankan untuk tidak puasa loh, nggih. Ini saya ngomong hikmahnya. Ini kan bahasanya ini kan menggapai kualitas ibadah toh. Jadi ya ini ngomongin kualitas bukan kuantitas. Hikmahnya apa? Jadi para hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baiknya luar biasa. Di bulan Ramadan ini Allah niku saya Allah luar biasa apike kaya ngono.
sangat baik kepada kita. Lawang gelem poso, mau puasa, malamnya tidak terawih misalnya, enggak apa-apa kok. Tetap diampuni dosa kita. Amin Allahumma. Kalau kita malamnya qiyamul lail, orang poso, ya tetap diampuni. Tapi kan wajibnya poso. Berarti kalau dua-duanya kita lakukan, ya siangnya kita puasa, malamnya kita menegakkan malam, menghidupi malam, menghiasi malam Ramadan dengan sesuatu yang dirahmati, diridhoi oleh Allah, maka ya insya Allah dosanya entek resik. Amin Allahumma amin. Neng para ulama itu cerdas, tidak hanya soal puasa dan panjenengan sami qiyamul lail mboten ngoten. Nanti itu setelah sempurnanya puasa kita itu di akhir itu nanti ada yang namanya napa menika Idul Fitri. Di dalam Idul Fitri itu tanda atau bukti sejauh mana puasa kita itu, kualitas puasa kita itu diukur gitu. Jadi kalau di situ nanti kita punya hati yang lapang, kemudian welas kepada siapapun, mudah tersentuh, kemudian Anda memaafkan kepada siapapun, jami iman ahsana ilaina wa asa alaina. Anda memaafkan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, lebih-lebih kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ketika dia sudah sedang melakukan perbuatan buruk kepada kita misalnya, maka kita diganjar, dikasih pahala oleh Allah untuk dijadikan apa? Fitrah. Makanya wonten pendidikan dalam masyarakat kita itu namanya apa? Halal bihalal. Maksudnya supaya hubungan kita dengan Allah selama puasa selesai sudah. Dengan soma Ramadan, dengan puasa siam, dengan iqamatus sholah di waktu lail, ya. Lalu kemudian hubungan kita horizontal dengan manusia juga selesai. Saling memaafkan, saling mengasihi, Bu Asih tadi ya. Ya, saling mencintai kepada siapapun. Bahkan dengan mereka yang berbuat buruk kepada kita. Makanya ibu-ibu guru, bapak-bapak guru ini saya berpesan, panjenengan menawi ba'da sholat, setelah sholat doanya, tolong doa, satu santri-santri didoakan. Ilmu itu datang dari Allah bukan dari panjenengan. Jadi kalau panjenengan sami ngeten niki saya hanya napa nggih istilahnya agen mawon nggih. Ini hanya meneruskan saja yang saya anggap yakini benar kepada panjenengan semua. Bukan saya lebih alim, no, tidak. Jadi kalau panjenengan sami guru, ustadz, kiai, siapapun yang menjadi mu'alim, itu tugas utamanya adalah mendoakan anak-anak kita. Doakan semua, Bu. Kita tahu anak-anak kita itu kan macam-macam, nggih. Saya juga guru, saya dosen, saya ngerti juga. Saya di rumah ada pesantren, saya ngerti juga bagaimana rasanya mendidik anak-anak. Kalau cara kita mendidik itu keras, hati kita keras, nggak mungkin, Bu. Hidayah dari Allah itu akan turun kepada anak kita. Banyak cerita itu. Secara intelektual mungkin anak kita nggak terlalu cerdas, tapi hatinya cerdas. Ada yang hatinya nggak terlalu cerdas, tapi intelektualnya, pikirannya cerdas. Nah, dua-duanya ini harus kompatibel, ini harus berjalan beriringan. Dari mana datangnya? Dari 3 hal. Yang pertama, dari ikhlasnya seorang guru. Doakan tadi habis sholat. Allahumma ya Allah, ja'alna auladana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Gitu. Doakan juga orang tuanya. Orang tuanya ini kalau nyekolahkan anaknya di sini ndak ikhlas, bahaya ini sudah. Hanya nyun sewu, hanya bayar tok, tapi hatinya ndak masuk, ndak masuk ini Pak. Jadi dua-duanya ya juga secara ragate ya nggih wonten karena memang itu syarat dari orang belajar ilmu. Yang kedua hatinya orang tuanya ini harus ikhlas juga dalam memasrahkan anaknya untuk belajar di sini dan panjenengan semuanya ini ada guru saya mengatakan sabilul hidayah. Guru-guru ini adalah jalan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tuanya ikhlas, gurunya ikhlas. Nanti muridnya ini, santrinya harus juga diajarin untuk ikhlas dalam belajar. Harus ikhlas dalam
menuntut ilmu. Makanya nanti bener ini sudah acaranya. Sebelum kita ada mauidhah hasanah, nggih, cerita ngeten niki wonten yang namanya napa? Ruhaniyahnya ini ditata dulu. Ada doa, ada zikir. Nggih, ada mau sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Yang saya sampaikan ini ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Ilmu, risalah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau hati kita, pikiran kita ini tidak lembut, tidak siap menerima apa yang akan saya sampaikan, maka ini enggak akan ada gunanya pertemuan kita sore ini. Karena itu tadi ada sebelum kita itu ada yang namanya zikir. Zikir, zikrullah, mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, hati kita, kulo panjenengan sami, hati kita itu dilembutkan dulu. Dilembutkan dulu, supaya kalau kita menerima ilmu, menerima nasihat, menerima apapun yang dapat menjadikan kita semakin baik lah, itu kita langsung menerimanya dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah sama, ketika kita belajar di sekolah, saya kira teorinya begitu. Di kelas-kelas jangan langsung memberikan ilmu, mabuk nanti anaknya. Dikasih dulu doa. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah selesai, doa lagi. Allahumma ja'alna, Allahumma fa'na, ilmina, dan seterusnya. Doanya monggo, terserah panjenengan. Yang penting berdoa, diawali dengan doa, lalu dikasih ilmu, kemudian diakhiri dengan doa. Nah ini merupakan satu kesatuan paket teori dalam Islam, bagaimana pendidikan itu harus diberikan kepada generasi penerus. Sehingga yang kita lakukan pada malam hari ini, lebih-lebih melalui bulan Ramadan yang mulia ini, adalah bagian dari usaha bersama untuk meningkatkan peradaban Islam. Gitu. Peradaban yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui ilmu pengetahuan, melalui pendidikan. Oke. Bon, Bapak Ibu ingkang kula muliaken, juga adik-adik yang saya cintai. Saya mau ke sini, ini karena waktunya mepet ini ya. Pikir saya bicara 2 jam gitu ya, jadi agak leluasa itu. Tapi ya karena dikasih waktu sedikit, ini kita mau ke sini ini, terakhir ini ya. Menggapai kualitas ibadah di bulan Ramadan. Saya cuma mau ngasih 3 resep kepada Bapak Ibu, juga kepada adik-adik sekalian. Oke. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah? Karena saya ini orang tasawuf, maka teori yang saya berikan atau tips yang saya berikan adalah yang pertama harus memperbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hanya di dalam kalimat perintah zikir ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, Allah menunjukkan bentuk napa nggih? Katsira, kalimat ada di situ, ada kalimat katsira. Wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kamu yang banyak. Zikir itu apa sih? Zikir itu ingat, eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Formalnya zikir niku napa nggih? Maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang mau meninggal dia membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah. Dia akan masuk kepada surganya Allah. Kalau dalam tasawuf malah adik-adik, bukan surganya saja yang kita inginkan, tapi kita di surga itu ingin bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain di surga kalau kalian cuma sendiri aja di sana, ngelangut nanti. Nikmat sendiri gitu. Enggak. Kita di surga inginnya kita adalah bertemu dengan orang yang dikasihi Allah, nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan kakek leluhur kita, semuanya di sana.
Kalau kita selamat, kita ingin semua orang-orang yang pernah bersinggung dengan kita, lebih-lebih keluarga kita, dan sampai hari ini kita bisa mengetahui, menikmati nikmatnya kita berislam, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad, kita ingin bergabung semua dengan mereka dalam satu bendera nanti. Jadi bukan semata-mata dakhalal jannahnya saja, jangan berhenti di situ Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi kita ingin masuk surga karena kita ingin bertemu dengan kekasihnya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir. Zikir yang kedua maknanya adalah ma yatawajjahu al-abdu bihi ilal haq zahiran wa batinan. Ini zikir yang kedua ini maknanya relatif lebih longgar, okay? Kalau yang pertama tadi formal, jadi kelihatan nanti auranya itu Bapak Ibu kalau sering baca zikir itu biasanya kalau bertemu dengan panjenengan yang sering baca zikir itu rasanya halus gitu. Jadi ada apa ya? Ada suasana yang membuat kita itu nyaman dengan beliau. Wajahnya itu nggak usah pakai make up sudah mencorong Bu gitu. Kalau biasa berzikir. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua adalah zikir itu apapun, adik, apapun yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, itu adalah zikir. Kita di dunia ini hari ini itu sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengumpulkan bekal ini di dunia ini, ya, itu jangan sampai kita terlena. Jadi panjenengan nyun sewu jadi guru, jangan terlena sebagai guru lalu kamu kayak di kampus ya. Panjenengan mboten merasakan, tidak menikmati, tidak mempertautkan hati kita untuk mencari mardhatillah, jangan. Kita bekerja siang malam mencari uang, nafkah untuk keluarga kita, tapi kita lupa untuk apa semua ini. Jangan begitu. Tetapi di dalam makna yang saya sebutkan terakhir ini, apapun Bapak Ibu sekalian yang sedang kita lakukan, baik itu yang senang, baik itu yang susah, yang sedih, pokoknya semua yang sedang kita hadapi itu harus ditautkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan pengen ngerti siapa orang yang punya iman yang kafah itu? Iman yang kafah, iman yang sempurna itu siapa? Orang yang punya iman sempurna, setahu saya adalah mereka ketika mendapatkan kesenangan dari Allah bersyukur, mendapatkan kesedihan bersabar. Jadi dia dikasih senang oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, sama dikasih ndak enak sama Allah, itu rasanya sama. Nah ini kan agak beda ini teorinya, nggih, atau prakteknya. Kita itu kalau dikasih gelundung rezeki THR nanti ya mau lebaran para guru-guru oleh pengurus yayasan, itu rasanya kan seneng gitu ya, Allah syukur luar biasa, koyo-koyo Allah itu ada di hadapan kita lah gitu. Tapi begitu nyun sewu, maaf karena pandemi THR tidak ditiadakan itu, langsung lemes panjenengan gitu. Nggih napa mboten Bu? Apunten Pak Ketua Yayasan niki kula tak matur apa anane. Ya Allah, apunten enggak tahu kalau bagian keuangan. Jadi ini kalau panjenengan sami imannya kuat, mantap, sidgut tawajuh ya, menghadap kepada Allah, baik panjenengan diparingi sae oleh Allah, ya, kebaikan oleh Allah maupun diberi suatu suasana kondisi yang enggak nyaman, itu sama rasanya. Sama-sama terserah nanti sikapnya. Kalau dikasih nikmat ya alhamdulillah. Kalau dikasih napa menika yang enggak enak ya bersabar. Jadi tidak kemudian menggerutu. Ya Allah, setiap hari doa, zikir sampai bibirnya nyonyor-nyonyor. Ya, tapi kemudian kok hidup saya kok tetap susah, itu gimana ini ya Allah gitu. Loh malah sambat toh dengan Gusti Allah gitu. Ini dua hal yang berbeda. Panjenengan zikir itu karena melaksanakan perintah, wadhkurullaha dzikran katsira. Tapi soal hidupmu tetap susah, itu takdir.
Itu memang untuk menguji supaya kita itu mampu apa enggak kamu dikasih kayak gitu. Kalau saya sekarang udah ketemu teori itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dikasih sesuatu yang enggak enak itu saya selalu berpikirnya begini, sama istri saya itu mikir berdua gitu. Oh iya ini mungkin mau naik kelas ini, itu aja. Jadi ini mau dikasih sesuatu yang lebih baik sama Allah gitu. Itu dalam surat Kahfi itu kan ada itu, di akhir ayat itu, andaikan air samudra itu ditulis, dipakai untuk menulis ayat di Rabbi, ya, ayat-ayat Gusti Allah dan hikmah ajaibnya Allah, maka tidak akan cukup. Gitu. Bahkan 2 samudra, 3 samudra sekalipun untuk menulis kebesaran Allah, ajaibnya Allah, kebesaran Allah yang ada di hadapan kita itu enggak akan cukup, kurang. Artinya apa? Bahwa apapun yang sedang kita alami, yang diberikan Allah hari ini, yang baik maupun yang tidak baik, takdirnya, itu semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Persoalannya cuman kula panjenengan sami kadang-kadang enggak ngerti, ini hikmahnya apa gitu. Kenapa enggak tahu? Karena kurang muhasabah. Napa? Kurang muhasabah. Kita terlalu terlena dengan napa nggih? Hiruk pikuk yang sedang kita lakukan sehari-hari ini, sehingga urusan kita, intim kita dengan Allah itu los-losan, itu enggak terurus sama sekali. Lah ini kalau enggak terurus, kita mendidik anak, mendidik santri, mendidik masyarakat, mendidik siapapun keluarga kita khususnya, itu selalu akan ada yang kurang, nanti ada yang keropos. Kalau bahasa di pesantren itu keberkahannya menjadi kurang gitu. Karena dalam setiap kesempatan kehidupan kita ini tidak kita landasi dengan bersyukur, dengan napa menika bertaut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lali. Makanya wonten wadhkurullaha dzikran katsira. Wis ngisak iki ya? Belum ya. Yang pertama itu, yang kedua membaca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak punya guru, guru utamanya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah tidak hanya perintah di dalam ayat ini, tapi Allah dan malaikat memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna, membaca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda mau maghrib ini. Nah terakhir yang ketiga, supaya kita ini meningkat kualitas ibadahnya, zikir, sholawat. Yang ketiga adalah kita senang dengan para orang-orang soleh. Dalam satu riwayat dikatakan, cintailah, sering sebutlah orang-orang soleh, sahabat, para ulama, guru-guru kita, sering disebut, didoakan, dibacakan Fatihah. Kenapa demikian? Kalau kita menyebut dalam lisan kita, bahkan hati kita, mereka orang-orang soleh, padahal di dalam hati orang soleh itu ada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ketika kita menyebut nama orang-orang soleh itu, di dalam hatinya itu ada kita di sana. Sehingga dengan kita mencintai orang soleh, Allah melalui wasilahnya orang soleh-soleh ini, para guru-guru, para ulama, Allah juga akan mencintai kita. Jadi 3 hal ini adalah bagian dari yang menurut saya harus terus-menerus dijadikan sebagai tarekat kita, sebagai torekoh kita, supaya kita semakin meningkat kualitas ibadah menuju keberkahan bulan Ramadan. Ini udah maghrib ya? Sampun Bu? Biasanya yang gopoh niku ibu-ibu. Nggih. Monggo kita mau sholawat sareng-sareng. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syaji adfan ya jiradal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى Ya adik-adik di rumah ikut ya. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ibu-ibu ayo alfan tayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Pertemuan ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala alihi. Pertemuan ini mau saya kunci dengan buah daripada berzikir. Kalau panjenengan sami niki salat, ibadah, puasa, qiyamul lail, apapun itu yang kita lakukan menjadi guru, semuanya adalah kita niatkan untuk supaya ini menjadi bagian dari perjalanan besar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah kita lakukan dengan baik, maka para ulama mengatakan ada setidaknya 3 hal yang menjadi ciri khas apakah perjalanan kita ini sudah sesuai on the track apa enggak. Yang pertama adalah syakhawatun nufus. Hati kita itu mudah tersentuh, welas, asih kepada siapapun. Yayasan asih kepada guru-guru dikasih THR gitu. Ya, jadi bagian dari itu. Jadi kita welas dengan siapapun. Satu torekoh yang sangat sering saya lihat adalah ketika melihat para ulama-ulama orang-orang soleh yang mempraktekkan itu semua, mereka itu lomo Pak dengan siapapun. Saya itu nderekno Mbah Yai, Mas Mut, para kiai-kiai sepuh itu selalu begitu. Di dalam sakunya itu ada uang 2.000, 5.000. Ada anak kecil itu dikasih ya Allah satu-satu. Di perempatan-perempatan itu kalau menurut pemerintah kan kita nggak usah ngasih nggih. Gitu. Jangan dikasih, ini malah melestarikan kemiskinan gitu kan katanya. Tapi dalam pandangan ulama sufiyah enggak begitu. Tetap dikasih, yang penting kita olah, terserah itu mereka mau bener apa enggak, yang penting kita kasih aja udah. Itu kalau bentuknya material. Kalau bukan material apa? Doa. Doa, didoakan man ahsana wa asaa, didoakan sing apik karo awake dhewe dongakno, sing enggak apik karo awake dhewe didongakno, kabeh didongakno. Wong kita itu enggak tahu kok kita ini kelihatannya ini pakai baju muslim kopiah, tiba-tiba masuk neraka juga enggak ngerti. Jadi kita welas saja kepada siapapun. Sakhawatun nufus. Yang kedua adalah salamatus sudur. Hatinya selamat dari sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling kecil, jangankan kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, ngerentek membatin saja itu enggak berani Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjenengan sami ngaku-ngaku ibadah wis tinggi, puasanya sudah kualitasnya paling top, sholatnya paling top, lek panjenengan isih hatinya ini punya suudzon kepada manusia, jangan berharap ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Imam Syafi'i, kalau ingin husnul khotimah, syaratnya adalah memperbanyak husnudzon dengan siapapun. Itu. Udah maghrib nggih. Yang terakhir, moga kita buka dulu aja, kita buka dulu, nggih. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo Bapak Ibu. Nggih, turun. Monggo buka dulu minum. Batalkan puasanya. Sampun. Monggo Bapak Ibu berdasarkan jadwal
Imsakiyah dan Maghrib wilayah Yogyakarta hari ini sudah azan Maghrib 17.34. Silakan untuk menyantap berbuka. Nggih, monggo nggih. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa bika alika tawakkaltu dhahaba dhuma'u wa abtaladil auduku wa thabbat ajri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo doa. Sambil menikmati saya selesaikan yang terakhir aja ini. Adik-adik silakan sambil berbuka di rumah sama mama papanya Yang terakhir adalah syafaqatal ummah yaitu. Jadi welas kepada umat Kanjeng Nabi, welas kepada umat selain Kanjeng Nabi juga welas, kepada siapapun welas. Jadi syahwatun nufus, salamatus sudur dan syafaqatal ummah. Pokoknya kalau hati kita itu mudah tersentuh, lembut dengan siapapun, insya Allah buah dari zikir itu pelan-pelan akan itu sudah ada di dalam hati kita. Kalau sudah begitu, insya Allah keluarga kita akan baik, pekerjaan kita akan baik, orang kepada kita pun juga akan baik. Mbak Nawi mekaten, para Bapak Ibu, Pak Anton, Yuhan Pangapunten, yang sebesar-besarnya, apabila ada kurang lebihnya, Pak Agung dan teman-teman yang lain, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk sejenak stay di atas podium, ngapunten Bapak Kiai Haji Najib Abdul Hakim, karena ada cenderamata yang akan disampaikan oleh SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Alhamdulillah, kami haturkan syukron jazilan atas mawa'idh al-hasanat yang insya Allah menjadi pegangan hidup kita di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ibu, Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, para pemirsa YouTube dan Zoom yang telah bersedia hadir di acara pengajian virtual dan bukber keluarga besar Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu dari Jam'iyah SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, Nariyama Shop dan Asy-Syifa. Dan selanjutnya kami sebagai pembawa acara ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lebat daunnya di pohon pandan, di tepi telaga tumbuh merata. Semoga amalan sepanjang Ramadan menjadi keberkahan pada kita. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.